Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Halo. Semoga tetap sehat, semoga tetap kuat, dan semoga tetap selalu mudah mencari rezeki. Kawan, beberapa konten yang lalu ya, meskipun diselingi banyak break news ya, tidak apa-apa ya, diselingi banyak break news karena memang ya sama-sama pemula. Nanti kalau nggak diselingi breaking news kita kehabisan kata ya, karena masih semuanya sendiri. Tidak ada konten kreator, tidak ada kameramen, tidak ada video, adanya HP. Oke kawan, kita udah bahas kemarin jelas tentang transportasi dan kebutuhan. Kita juga udah bahas di mana letak pariwisata dalam skala kebutuhan kita, antara kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke guys, saya sedang berada di jalan, makanya saya pakai masker. Takut nanti kalau ada operasi masker. Sekarang ini zaman dimana masker lebih berpegang penting dari STNK. Kalau masker sekali melanggar itu mahal. Posisi dendanya ya, pas susah bayar denda ya, susah lagi tambah susah. Oke. Nah guys, kita udah berkali-kali membicarakan di mana para pengusaha transportasi itu semuanya mengeluh ya, karena tidak ada gejolak, tidak ada kehidupan, tidak ada istilahnya tamu yang menggunakan jasa-jasa pariwisata yang berhubungan dengan wisata lah, antara hotel, antara rumah makan, antara ya rumah makan masih ada lah yang jajan, tapi kalau transport wisata kemudian restoran transit itu biasanya ya hanya menunggu mukjizat dari Allah, dimana mukjizat itu adalah tentang apa yang akan diselamatkan oleh Allah, itu adalah hak prerogatif Allah. Jawaban dari semua masalah yang kita hadapi adalah tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena kita tidak tahu. Kalau boleh saya tanya ya, kalau boleh saya tanya dalam forum ini ya, pemerintah bisa apa? Pemerintah bisa melindungi apa? Dimana semua bisnis di negara ini adalah hukum sebab akibat, kausa apa ya? Ya bukan hukum, tapi semua berkesinambungan. Nah, sebuah sistem, sebuah kebijakan pemerintah yang ternyata sama sekali tidak jalan di dalam industri pariwisata. Dulu pernah kita bahas tentang relaksasi, tentang keringanan bank ya, kenyataannya tidak ada yang ringan. Bahkan dulu pernah saya upload juga pidato Bu Menteri, di mana seluruh bunga-bunganya itu ditanggung oleh pemerintah. Bunga-bunga pinjaman dari bank sampai BPR, waktu itu sudah dihitung sama Bu Menteri sampai berapa triliun.
Bisa disimak di konten sebelumnya, itu ada pidato Bu Menteri. Kemudian kepala daerah berlomba-lomba membuat statement, ayo ajukan relaksasi, ayo ajukan relaksasi. Nah, ternyata tidak semua bank, tidak semua leasing itu memberikan relaksasi. Nah, bagi yang ada relaksasi itu ternyata seperti ini kawan, punya saya, tidak tahu kalau punya yang lain. Beberapa pinjaman yang direlaksasi itu tetap ada bunga, meskipun sama Bu Menteri itu sudah dinyatakan pada pidato pada saat 23 Maret tahun lalu bahwa seluruh bunga itu dijamin pemerintah. Ternyata bunga itu tetap dibebankan kepada user. Ada finance, ada perbankan yang membebankan dan harus tetap bayar di muka. Ada beberapa bank atau finance yang menghitung bunga, kemudian ditotal di belakang, kemudian ditambahkan menjadi pokok hutang. Ada yang ya macam-macam versinya, karena kan pada dasarnya semua kebijakan diserahkan kepada perbankan. Yang dulu pernah saya bahas itu dimanfaatkan lah, pasti dimanfaatkan, karena bank sendiri pun tidak mau tetap bagaimana caranya si nasabah ini mengeluarkan uang kepada bank dengan cara apapun. Saya ulang lagi, dengan cara apapun, entah dengan bahasa, Mas berapa Mas buat pemasukan. Nah, buat pemasukan. Sementara pihak pelaku wisata itu sama sekali tidak ada pemasukan. Dari mana kita bayar? Imaging kan, imaging, negara ini imaging, jadi perlindungan yang imaging, semua diserahkan perbankan. Sebenarnya nggak ada beda antara dapat relaksasi dan tidak. Semua memberatkan. Tidak dapat relaksasi, jaminan diserahkan sekarang, pihak kolektor mendapatkan uang dari penarikan. Kemudian mendapatkan relaksasi bisa dalam konteks bayar bunga sekarang atau ditumpuk tunggaan. Kalau ditumpuk menjadi PH yang akan datang, nanti PH-nya jadi tinggi. Seperti saya dulu ada kurang lebih pinjam 1, sekian, sudah bayar setahun, tiba-tiba kan pinjamannya malah nambah dari awal pinjam. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita sangat berharap campur tangan pemerintah, kemudian kebijakan-kebijakan yang meringankan pengusaha-pengusaha. Ya saya yakin mungkin nggak tahu di bidang yang lain, tapi di transport seperti itu. Ya susah. Kalau sudah besok selesai pandemi itu pokok hutang meninggi, itu hanya memindah jadwal pusing, kawan. Memindah jadwal pusing, di mana pusing kita yang sekarang itu dipindah ke pusing mungkin kalau relaksasi setahun ya setahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, apa statement yang barusan saya sampaikan, mindah jadwal pusing, nanti akan kita bahas di konten selanjutnya, ya. Dimana pada konten mindah jadwal pusing nanti akan kita bahas kenapa kita mindah jadwal pusing. Oke. Di saat dimana dunia pariwisata menunggu saat kematian, saat ajal, saya tetap mendoakan teman-teman semua, semoga teman-teman dimanapun berada yang menonton sampai detik ini, sampai tontonan terakhir ini, semoga teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman selalu mendapatkan rahmat hidayah dan rahmat kesehatan serta rahmat kebenaran. Semoga teman-teman selalu mendapatkan umur yang panjang, rezeki melimpah dan barokah. Oke kawan,
Satu pesan saya, semoga tetap menjadi orang yang baik, saling mendoakan selama pandemi, karena dalam pandemi ini kita yang menunggu ajal, ya, usaha-usaha pariwisata yang menunggu ajal ini hanya Allah yang dapat melindungi, hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan. Dari mana hanya Allah yang tahu. Tetap semangat, ya, tetap ikuti channel kami. Yang akan datang kita akan membahas pariwisata sebagai kebutuhan, ya, memperpanjang kematian di saat relaksasi. Oke, kawan, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.